Ting tong. Permisi. Halo, aku Awata. Aku penghuni kamar 103. Oh, halo Om. Ini ada sedikit salam perkenalan dariku. Terima ya. Kamu Kotaro yang tinggal sendirian itu ya? Iya Om, aku Kotaro. Selama aku tinggal di sini, mau ya jadi temanku? Aku akan tinggal di sini selama sebulan. Boleh. Baiklah, sampai jumpa nanti Kotaro. Kamu mau ke pemandian umum sekarang? Iya, aku akan pergi sama Om Awata. Oh, penghuni baru itu ya? Iya, dan selama Om Awata di sini, aku akan diantar jemput oleh dia. Ya, baiklah. Apa Om cemburu? Ya enggak tuh. Jangan pura-pura, aku tahu itu. Kotaro pun dengan cepat akrab dengan Awata. Wah, Om, cemilan favorit kita sama. Oh ya? Wah, kebetulan sekali. Wah, di luar hujan deras ya. Nah, dengan menaruh ini, suara hujan akan menghasilkan suara musik. Bagus bukan? Kamu kenapa Kotaro? Tidak apa-apa Om. Karino tunggu. Ada apa? Ota, terima kasih ya telah menemani Kotaro akhir-akhir ini. Tidak masalah karena aku yang memintanya. Oh ya, kau kan dekat sama Kotaro ya? Kau tahu tidak kenapa dia bisa tinggal sendiri, terus biaya hidupnya dan juga tentang orang tuanya? Soalnya aku tanya ke dia nggak mau jawab. Hehehe. Aku tak tahu, tapi walaupun aku tahu, aku tak akan memberitahumu karena itu adalah hal yang seharusnya tidak diketahui oleh orang baru sepertimu. Ternyata Awata adalah suruhan dari ayahnya Kotaro. Tamaru sangat kesal melihat Awata yang bisa akrab dengan Kotaro, sedangkan dia sangat susah. Tamaru pun pergi ke kamar Karino. Pak Tamaru, bagaimana pendapatmu tentang Awata? Dia terlihat mencurigakan, tapi kenapa dia bisa cepat akrab dengan Kotaro? Karino pun menceritakan pada Tamaru apa yang ditanyakan Awata pada dirinya. Malamnya, Tamaru dan juga Karino pergi ke kamar Awata. Hei, aku mengerti pekerjaan gelap ini. Ceritakan semuanya, aku akan merahasiakannya. Kata-katanya seperti yang ada di adegan film. Aku adalah orang suruhan ayahnya Kotaro. Aku disuruh mencari keberadaannya. Kotaro tinggal sendiri dan juga ada pembatasan bagi ayahnya untuk bertemu dengannya. Tanpa aku sebutkan penyebabnya, kalian pasti tahu kan? Hei sialan, kau sudah tahu tapi tetap melakukannya. Kau ini manusia bukan? Tenang Pak Tamaru, tenang. Pak Tamaru sangat emosi kepada Awata. Tiba-tiba datang Kotaro yang melerai mereka. Karino dan juga Tamaru pun pergi meninggalkan kamar Awata. Sepulang dari pemandian umum, Kotaro bertanya kepada Awata. Om, bolehkah aku bertanya? Silahkan Kotaro. Apakah Om akan memberitahukan keberadaanku kepada ayah? Om, ayo antar aku ke sekolah. Loh, Awatanya kemana? Om, Awatanya lagi pergi, katanya ada urusan kerjaan. Sepertinya Awata pergi bertemu dengan ayah Kotaro. Wah, tidak bisa dibiarkan. Tidak ada yang boleh meninggalkan Kotaro. Wah, aku tidak menyangka padahal Awata begitu ramah kepada Kotaro. Mereka bertiga berusaha untuk melindungi Kotaro. Mereka tidak ingin ayahnya membawa pergi Kotaro. Kalian semua ini kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti orang lemah? Kotaro, apakah kamu marah? Oh iya, kenapa kamu ingin tinggal sendiri? Aku ingin menjadi kuat supaya bisa hidup sendiri. Bukan seperti itu. Sudahlah, aku tidak ingin berbicara. Sepertinya Kotaro marah kepada kita. Apakah maksud dia menjadi lebih kuat itu untuk melindungi dirinya sendiri ketika ayahnya datang ya? Kasihan sekali Kotaro. Halo semua, aku baru pulang dari klienku. Hei kau, berani-beraninya masih kesini. Halo Kotaro. Kotaro mau main di taman ya? Om Awata ikut ya? Oh iya, kalian bertiga juga ikut ya, ada yang ingin aku ceritakan. Awata pun bercerita kalau dia sudah bertemu dengan ayah Kotaro. Tapi tenang saja, dia tidak menceritakan alamat asli Kotaro sekarang. Aku juga masih punya hati kok, karena aku mempunyai masa
yang sangat buruk. Ternyata Aota dulunya juga korban kekerasan. Cih, kenapa kau sampai menipu kami? Ternyata Kotaro juga tahu loh kalau aku terhubung dengan ayahnya. Karena dia sudah menyadari dari hal-hal yang kusuka. Dia tahu kalau informasi itu pasti dari ayahnya. Ketika malam itu Kotaro bilang kepadaku, "Tolong jangan beritahu ayah sampai aku lebih kuat ya om, aku mohon." Tiba-tiba Takuya menangis karena ada semut di kakinya. "Takuya, kau tidak boleh lemah. Kalau kau lemah nanti seperti aku loh. Lihat aku, ayahku menjadi jahat karena aku lemah." Jadi ternyata Kotaro ini menganggap dirinya lah yang salah. Kenapa sampai ayahnya menyiksa dia karena dia lemah. Jadi inilah alasan kenapa Kotaro ingin menjadi kuat. Dia ingin tinggal lagi bersama ayahnya. Dia menganggap kalau dia menjadi kuat, ayahnya tidak akan jahat lagi kepadanya. "Hei bocil, ayo kita balap lari. Hei om curang." Karino ngapain sih? Aduh, capek sekali. Kalau kamu ingin jadi kuat sendirian, itu tidak adil. Kamu harus punya saingan. Jadi, ayo kita kuat bersama. Wah, ayo om. Tetapi, ambilkan aku minum dulu ya. Om lemah sekali. Untuk saat ini, seenggaknya dia bisa menguatkan fisik dan mentalnya. Om Karino sangat lemah, jadi aku akan memberikannya susu protein tinggi. Pria kacamata ini sedang membicarakan bahwa anaknya selalu mendapat nilai 100. Mereka ini adalah penipu dengan modus berpura-pura menjadi anak korban. Sudahlah, saatnya kita bekerja. Kali ini targetnya adalah pasangan tua. Halo ibu, ini aku terjadi sesuatu. Halo, pemilik rumah ini sedang tidak ada. Aku yang menjaganya. Mungkin mereka akan kembali 5 menit lagi. Penipu ini pun menelpon 5 menit kemudian, tapi jawabannya masih sama, yaitu mereka belum pulang, 5 menit lagi pulang. Mereka belum pulang, titipkan saja pesannya kepadaku. Aku pasti sampaikan kok, walaupun aku masih TK. Aku tidak akan berbohong. Apa? Kamu masih TK? Iya, walaupun begitu, aku juga sudah bisa nabung loh om. Kemarin aku memilih telur termurah walaupun harus berjalan selama 40 menit. Ya sudah, aku tutup ya. Pak, tunggu. Tolong ucapkan kalau itu sangat bagus. Kau sangat luar biasa. Karena suara bapak seperti suara ayahku ketika dia baik. Penipu ini langsung teringat sama anaknya. Dia selalu mengabaikan anaknya ketika anaknya mendapat nilai 100. Ya, itu sangat bagus. Kau sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Ternyata bocil yang ditelepon itu adalah Kotaro, dan rumah yang lagi dia jaga adalah rumah pemilik kosan. Maling! Apa? Apa yang dimaling? Dalamanku hilang dari keranjang cucian. Apa? Dalamanmu? Saatnya detektif Kotaro beraksi. Karena Ota seorang detektif, dia juga bantu cari. Ternyata dalamannya ketemu dong, ada di beranda Karino. Hei, kau ini ya. Kau sangat menjijikan, Karino. Hei, bukan aku. Ngaku aja deh om. Pelakunya bukan Karino, melainkan seekor kucing. Sepertinya kucing itu pelakunya. Wah, Om Awata sangat keren. Keesokan harinya, Om, bantuin aku dong cariin kotak aku yang hilang. Kotak apa gitu? Kotak amal, hehehe. Ya, kotak barang lah. Awata pun mulai menyelidikinya. Dia interogasi satu persatu penghuni kosan. Kotaknya belum ketemu. Pas dia balik lagi ke kamar, ternyata kejutan. Ini adalah kejutan untuk pesta perpisahan Om. Aku menyiapkan ini karena sudah menganggap Om Awata sebagai temanku. Kotak yang dimaksud Kotaro adalah kotak hadiah untuk Awata. Isinya kaca pembesar. Kotaro. Kana mau main di rumah Kotaro, boleh nggak? Gimana Kotaro? Boleh kok. Baik Kana, nanti mama jemput ya. Kalian di sekolah emang dekat? Enggak kok Om. Kok tiba-tiba nih bocil main sih? Sampai di rumah malah diem-diem aja. Karino pun bingung.
Ini bocil, pada kenapa sih? Besoknya Kana main lagi ke rumah Kotaro. Karena emang menyenangkan main sama Kotaro. Enggak juga. Ya terus kenapa main? Besoknya lagi, dan besoknya lagi, Kana masih main dong ke rumah Kotaro. Karena kenapa kamu tidak main dengan teman yang lain? Gini-gini, Karino pun ngikutin gosip di sekolah Kotaro. Dia mendengar bisik-bisik ibu-ibu bahwa keluarganya Kana sedang mengalami kebangkrutan. Ibu Kana, aku tahu kalau kamu sedang memanfaatkan Kotaro. Apa maksudmu, Pak Karino? Aku tahu kalau kamu menyuruh Kana bermain di tempat Kotaro karena rumah Kotaro tidak lebih baik dari rumahmu. Asal kamu tahu, Kotaro itu tulus dan apa adanya. Jangan musik Kotaro karena aku tidak suka. Maafkan aku, Kana senang main sama Kotaro. Nggak terlalu sih, tapi asal Mama senang, Kana juga senang. Maafkan Mama ya, Kana. Si bocil pamer, dia bikin mainan sendiri. Keren nggak, Om? Keren-keren. Setiap pagi si bocil ini sangat semangat ke sekolah. Semangat banget sih. Ih, Om aja yang pamer-pamer. Pas lagi belajar, ada teman bocil yang sakit. Kayaknya aku sakit deh. Ayo, ibu antar ke UKS, nanti kita telepon mamamu ya. Pas istirahat, si bocil jenguk temennya, terus ngasihin jeruk. Nih, makan jeruk biar nggak mudah sakit. Banyak vitaminnya loh. Jeruk dari mana ini? Nemu tadi di jalan, hehehe. Bercanda, dari bekal aku kok. Besok harinya muka si bocil udah kayak kepiting rebus. Ini panas banget. Ayo ke UKS. Nggak mau. Aku nggak lemah, aku kuat, aku nggak sakit. Guru pun menelpon Karino untuk menjemput Kotaro. Ayo pulang, sini digendong. Nggak mau pengen naik pesawat pulangnya. Yuh, si bocil. Tiba-tiba teman yang kemarin bilang lagi kalau dia sakit. Kamu kok bilang kalau kamu sakit, kamu nggak boleh lemah, nanti orang lain meremehkanmu. Lebih baik aku bilang kalau aku sakit daripada aku menularkannya ke teman-teman yang lain. Akhirnya si bocil ini sadar. Maafkan aku ya, kamu kuat, kamu hebat. Terima kasih Kotaro, cepat sehat juga ya kamu. Om, ayo pulang, aku nggak mau nularin ke teman-teman. Ini kenapa kamu beli jeruk sekardus gini sih, berat tahu. Kita jualan jeruk peras aja Om di depan kosan, lumayan. Pagi-pagi ibu pengacara udah bikin ribut. Kotaro, tolong temani aku mencari kosan. Santai aja Bu ngomongnya. Kenapa kau minta temenin aku nyari kosannya? Karena Kotaro sudah berpengalaman mencari kosan. Baiklah, tapi jangan teriak-teriak dong. Siap. Masih aja teriak. Mereka pun sampai di kosan yang akan mereka lihat. Ini kan... Ini ibu pengacara aneh banget deh. Udah nyobain tidur, terus nyobain pura-pura lagi mandi, segala macam. Tapi kok Kotaro kayak yang murung gitu ya? Ternyata ini adalah rumah Kotaro yang dulu. Si ibu pengacara tahu rumah ini dari buku harian yang ditulis Kotaro. Ibu baca buku harianku ya? Kok ibu gitu sih? Maafkan aku Kotaro, aku kira tidak akan kenapa-napa. Tiba-tiba si bocil seperti mencari sesuatu. Lalu dia ketemu di suatu ruangan. Sebuah tanda silang. Kira-kira kenangan apa ya itu? Si bocil lagi asik nyari tanaman untuk dimakan. Tiba-tiba dia ketemu sama kakak beradik. Mereka juga mencari tanaman yang sama. Ibumu kemana? Nggak ada. Ibumu? Nggak ada juga. Titip bentar adik-adikku ya. Adik-adiknya pada nangis dong. Harus gimana ini aku? Harus gimana? Kotaro pun meminta adik-adik itu untuk menunjukkan jalan ke rumah mereka. Sampai sana si kakak lagi makan ciki dong. Wah, kakak punya makanan. Bagi dong. Si Eta kakak makan. Aku ingin sekali-kali bisa merasakan waktu sendiri tanpa diganggu adik-adikku. Aku kira kamu bakal mengerti. Karena kita kan sama-sama ditinggalkan oleh ibu. Enggak, aku mah nggak ditinggalin. Sudahlah terserah.
Mereka bertiga pun meninggalkan Kotaro. Kotaro pun teringat pas ibunya bilang kalau ibunya dan ayahnya sudah tidak bisa bersama lagi. Lalu dia pun teringat ketika ibunya pergi dari rumah. Beberapa hari kemudian, Kotaro datang lagi ke rumah bocil itu. Tapi ternyata mereka bertiga sudah dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak. Halo Om Karino, selamat siang. Semangat pisan, lagi banyak duit apa? Tidak juga, aku hanya menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Mereka bertiga lagi makan cemilan. Om kan gak diajak, kok ikut sih? Gak apa-apa tuh berbagi. Nyari gratisan mulu. Mizuki mendapat pesan dari siapa ya kira-kira? Ngelihat iklan Tonosaman di TV, si bocil langsung salah fokus. Wah, Tonosaman ada di bioskop. Kotaro, kamu suka banget ya sama Tonosaman? Iya, aku ingin menjadi kuat seperti Tonosaman. Giat. Menjadi kuat ya? Malamnya Mizuki didatangi seseorang. Kira-kira siapa ya? Besok harinya, Pipi kakak kenapa? Mizuki pun bercerita bahwa yang melakukan ini semua adalah pacarnya. Lapor polisi aja Mizuki. Hajar aja sampai babak belur. Pak Tamaru, kapan kau sampainya? Kami Mizuki harus pindah dari kosan ini. Tapi kalau dia lapor polisi, kayaknya dia nggak perlu pindah deh. Tidak, dia harus pindah. Kotaro pun pergi meninggalkan kamar Mizuki. Biar Mizuki pindah kosan, si bocil sampai mengganggunya. Setiap 10 menit, dia selalu membunyikan bel kamar Mizuki. Kotaro, kamu melakukan ini agar aku pindah kosan ya. Kalau kakak melaporkannya pada polisi, nanti pacar kakak akan jahat seperti ayahku. Aku tahu kakak masih menyayanginya kan? Kau benar, Kotaro. Ada kenangan bahagia ketika aku bersamanya. Akhirnya Mizuki menuruti kata-kata Kotaro. Dia keluar dari kosan itu. Gak mau dibilang cengeng, si bocil menutupi air matanya menggunakan topeng Tonosaman. Kotaro, terima kasih ya. Aku sangat sayang kepadamu. Gak usah gengsi, nangis mah nangis aja. Iya, kamu Om. Karino mengajak si bocil buat nonton bioskop. Katanya sih buat urusan pekerjaan. Teman-teman sekolahnya pada ikut dong. Belum apa-apa, aku sudah lelah. Sebenarnya bocil pengen banget nonton Tonosaman. Tapi karena teman-temannya pengen nonton Dino, dia gengsi buat bilang. Jadi dia ngikut aja. Ini kalau aku nggak beliin popcorn pasti dibilang pelit. Ini si bocil kok kayak nggak seneng gitu ya. Mbak, popcorn 3 ya, kalau ada yang paket hemat. Ketika nonton, Karino sibuk mengurus teman-teman si bocil. Sepertinya si bocil cemburu deh. Selesai nonton, teman-teman bocil ngerengek minta ke toko mainan. Tapi si bocil langsung ajak pulang. Om Karino itu nggak punya uang. Udahlah, ayo kita pulang aja. Terima kasih Om Karino. Aduh, lelah sekali. Tiba-tiba Kotaro mendekat. Apa nih? Kenapa nih? Tadi Om sangat bahagia bersama teman-temanku. Apakah Om bukan waliku? Mendengar hal itu, Karino pun langsung ketawa. Ternyata kau cemburu ya. Hei, jangan mengejekku. Kenapa Om tertawa? Baiklah, ini untuk pekerjaan. Aku mau menonton Tonosaman. Apakah kau mau ikut? Baiklah, karena Om maksa, ya mau gimana lagi? Mereka pun menonton Tonosaman. Ini film sangat membosankan. Kotaro, ayo main. Kata Maru, kamu masih belum ketemu sama anakmu ya? Kata ibunya, dia tidak mau menemuiku. Ya, mau bagaimana lagi? Ini bocil komplek mana nih? Kamu siapa? Hei, kamu tidak punya sopan santun. Perkenalkan diri dulu, baru bertanya.
Dia malah ke kamar Karino. Ini bukan papaku lebih ganteng dari ini. Ternyata nih bocil anaknya Patamaru. Akhirnya sama Kotaro disuruh nunggu di kamarnya. Ketika Patamaru datang, ternyata bocil ini kabur tanpa sepengetahuan ibunya. Dia kayaknya terlalu kangen deh sama papanya. Tapi Patamaru justru menyuruhnya pulang. Katanya, Kita harus mengikuti aturan, hanya bertemu ketika akhir pekan, yaitu kamu, aku, dan juga ibumu. akhirnya anaknya pun pulang. Sepertinya anaknya sangat sedih. なくてごめんな。 Ketika anaknya udah pergi, Aduh, tiba-tiba Kotaro menyerang Tamaru dengan pedangnya. Tamaru pun mengatakan kalau dia hanya mendisiplinkan anaknya. Anaknya itu harus mengikuti aturan yang ada, tidak boleh seperti ini. walaupun aku juga kangen dia, tapi aku harus mengajarkannya disiplin. Halo, selamat siang. Aku penghuni 201. Wanita ini bernama Sumire Takei. Baru aja pindah, Takei udah menyuruh Tamaru dan juga Karino untuk memilah sampah. Kotaro, tolong aku. Wah, Kotaro pintar, sudah bisa memilah sampah ya. Wah, anak perempuan itu sedang berolahraga dengan peliharaannya. Dan juga anak laki-laki itu sedang berolahraga. Hahaha, di sini banyak anak kecil ya. Padahal pas berbicara denganku dia biasa aja, tapi ketika dengan anak kecil canggung gini. Si bocil random banget, tiba-tiba dia ngejar Takei dong. Kakak, ayo kita berolahraga. Keesokan harinya, Nona Takei, boleh minta tolong nggak? Tolong jemputin Kotaro. Apa? Baiklah, nanti aku akan jemput ke Kotaro. malamnya si bocil cerita kalau dia dijemput dengan taksi. Kayaknya sih biar Takei nggak lama-lama sama Kotaro. Terima kasih ya sudah mau menjemput Kotaro. Tidak masalah, selagi aku bisa, pasti aku akan jemput dia kok. Nona Takei, kau tidak suka anak-anak ya? Bagaimana kau? Tidak kok, aku menyukai anak kecil kok. Kotaro itu anak yang peka, jadi kau tidak perlu memaksakannya. Sangat mudah mengatakan itu, tapi bagi orang lain, perempuan akan dianggap aneh kalau tidak suka sama anak-anak. Aku sedang berusaha untuk memperbaikinya, jadi jangan berkata seperti itu. Hampir setiap hari Kotaro selalu menggoda Nona Takei. Biasanya nih bocil peka terhadap hal seperti ini, tapi entah kenapa, sepertinya sekarang enggak. Nona Takei, tenang saja, ada kalanya orang tuaku juga tidak nyaman denganku. Tapi mereka berusaha untuk melawan itu. Jadi sekarang aku akan membantu Nona Takei untuk mengatasi ketakutanmu. Ya, sudah kuduga, nih bocil selalu selangkah lebih maju dari diriku. Beberapa bulan kemudian, Hei, kau sedang mengintip siapa? Karino, kau merasakan tidak kalau Kotaro agak berbeda ya? Hei bocil, kenapa kau sekarang gendutan? Iya om, berat badanku naik, tapi makan kan adalah kewajiban. Tapi tenang saja om, aku sudah tidak makan tisu lagi. Ada Nona Takei. Kejar! ketika di kosan, Takei menanyakan kepada Karino maksud makan tisu tersebut. Akhirnya Karino menceritakannya. Brosur apa itu? Ini biasa rapat wali murid. Kali ini membahas tentang makan siang di sekolah. Biar aku saja yang datang ya. Yang benar. Keesokan harinya, Ini sih sama aja. Aku masuk ke kandang singa. jadi pertemuan kali ini anak dan orang tua makan bersama. Nona Takei kebelet. Makanannya sangat sehat, jadi bukan ini penyebab dia menjadi gendut. Tiba-tiba, Kotaro, harisan punyaku ya. Aku juga Kotaro. Hei anak-anak, tidak baik seperti itu. ketika anak-anak lain pada main, Kotaro masih menghabiskan makanan teman-temannya. Kotaro, apakah makanan itu lezat? Entahlah, aku hanya tidak bisa melihat makanan yang tidak habis. Kotaro, kau sangat menghargai makanan. Kotaro, ayo olahraga biar gak gendut. Emang gara-gara siapa aku gendut? Gara-gara kalian tahu.
Para wali murid sudah sepakat akan memberitahukan anak-anaknya bahwa tidak boleh lagi memberikan makanan sisa kepada Kotaro. Semuanya, ayo kejar Nona Takei. Lari. Di jalan si bocil ngambil batu, katanya sih unik. Ini akan jadi koleksiku. いい時間を生きてくれよ。 Beberapa hari kemudian si bocil ngundang tetangga-tetangganya untuk melihat koleksinya. Selamat datang di Museum Kotaro. Silahkan melihat-lihat dengan nyaman ya. Ternyata barang-barang yang dipajang adalah barang-barang yang mempunyai kenangannya sendiri. Wah, ini tas belanja saat dia berbelanja denganku. Sarung tangan apa itu Kotaro? Ini peninggalan ibuku. Takei terlihat terkejut. Dia menyuruh Kotaro untuk membuangnya. Kotaro, buang itu. Tidak, ini satu-satunya. Aku bilang buang, kalau tidak sini aku yang buang. Ternyata sewaktu kecil ibunya Takei menyentuhnya menggunakan sarung tangan. Lalu Takei tidak sengaja mendengar ayah dan ibunya sedang berbincang. Ibunya bilang dia tidak ingin menyentuh Takei. Oleh karena itu, ibunya selalu menggunakan sarung tangan. Aku tidak akan membuangnya. Ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku. Maafkan aku, Kotaro. Walaupun menurut sebagian orang itu adalah kenangan buruk, tapi bagi Kotaro itu adalah kenangan satu-satunya bersama ibunya. Tiba-tiba banget si bocil ikut klub sepak bola. Lihat ini, tendangan super. Sabar, nggak boleh marah, sabar. Sebelumnya si bocil cerita ke Karino kalau dia ikut klub bola di sekolahnya. Ya, headset. Tiba-tiba pelatih menyuruh mereka pulang. Hei kalian, ayo cepat pulang. Dengan senang hati. Tapi anehnya raut muka temannya Kotaro ini langsung berubah loh. Keesokannya mereka melakukan pertandingan. Ayo guys, jangan jadi beban ya. Hei, yang beban itu kamu. Teman timnya Kotaro ini dia hebat loh main bolanya. Lihat tuh udah gol kan? Permainannya bagus. Hei, dasar bocil. Pelatih lawan dia berteriak-teriak. Seketika temannya Kotaro berubah lagi dong raut wajahnya seperti yang ketakutan. Ternyata anak ini sering dibentak oleh kedua orang tuanya. Dan juga dia sering mendengar ketika orang tuanya sedang ribut. Bocil yang peka ini langsung memegang tangan temannya. Tidak apa-apa, jangan takut. Dia bukan marah kepadamu. Kamu cocok jadi psikolog ya, Kotaro. Mereka pun melanjutkan pertandingan. Tanpa disengaja, si bocil berhasil mencetak gol. Tembakan yang bagus. Di klinik gigi ini, pemeriksaan untuk anak-anak diperlukan waktu 1 jam. Ketika perawat menanyakan, Kenapa sangat lama? si dokter cuma bilang, Hanya ingin mengobrol. ternyata klinik gigi ini langganan si bocil peka. Dan benar saja, ketika selesai pemeriksaan, dokter mengobrol dengan Kotaro. Hari ini sudah makan. Sudah dok. Karena penasaran, perawat ini sempat menguping. Dia berpikir obrolannya hanya biasa saja. Kenapa sangat lama? Kamu tadi menguping ya? Maafkan aku dok, aku hanya penasaran. Dokter pun bercerita kalau dulu dia hanya sebentar memeriksa, tapi ada seorang anak yang giginya sangat banyak lubangnya. Si dokter pun mengatakan minggu depan dia harus kembali lagi ke sini. Sehari sebelum jadwalnya, si anak kecil ini tiba-tiba datang. Tapi karena jadwal hari itu penuh, anak ini hanya diberikan obat dan disuruh datang besok pagi. Besok paginya, anak itu tidak pernah kembali lagi ke klinik. Lalu dokter itu memberikan artikel kepada perawatnya. Jadi anak tersebut adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya. Betul. Dan sekarang aku menemui kasus itu lagi pada Kotaro. Makanya aku sering mengajaknya mengobrol. Setelah diceritakan, akhirnya perawat ini mengerti. Musim hujan telah tiba, saatnya si bocil peka menjadi. Di ojek payung. Dia bertemu dengan Takei. Halo Kotaro. Halo Nona Takei, mau berbagi payung denganku? Lupa, kau kan tidak suka denganku. Tidak, bukan begitu. Tiba-tiba, Kotaro, antar aku dong, antar aku juga Kotaro. Sabar, ngantri, payungnya cuma satu guys. karena berbagi payung, jadi bahu Kotaro sampai basah.
Karena penasaran, Takei pun mengikuti Kotaro. 見るがよい。わらわ。 Keesokan malamnya, Takei pun menanyakan kepada Kotaro. Kenapa kamu tega di ojek payung? Lihat bahumu sampai basah gitu. Aku ingin menunjukkan pada ayahku kalau aku juga ahli berbagi payung. Dulu ayahnya sering memayungi Kotaro sampai bahu ayahnya basah. Ayahnya bilang, ini adalah bukti kalau ayah ahli berbagi payung. Tapi ketika dipayungi ibunya, malah bahu Kotaro yang basah. Tiba-tiba Takei ingin berbagi payung dengan Kotaro, tapi kali ini Takei yang memegang payungnya. Si bocil dan Karino pulang berbelanja. Ketika sampai kosan, ada seseorang yang memanggil nama Kotaro. Pria ini bernama Tasuku. Apa-apaan pria ini gayanya enggak banget. Halo Kotaro, lama tidak bertemu brother. Yuhu. Ternyata bocil punya sifat seperti ini. Jadi Tasuku ini adalah teman ketika di panti asuhan. Kotaro pun memasak kari pisang yang sering dihidangkan di panti asuhan. Asik, makan gratis, mantap. Oh iya Kotaro, aku ingin meminta sedikit bantuan darimu. Beberapa hari kemudian, pengacara Kobayashi mendatangi kamar Karino. Sang pengacara bercerita kalau akhir-akhir ini Kotaro selalu meminta uang yang lebih banyak. Sang pengacara khawatir Kotaro sedang dimanfaatkan oleh seseorang. Malamnya ketika Tasuku pulang, dia dicegat oleh Karino. Hola Patua. Hei, aku tidak setua itu. Hei Tasuku, kau mengetahui kenapa akhir-akhir ini Kotaro sangat memerlukan uang? Itu karena kami akan tinggal bersama Patua. Oleh karena itu, kami memerlukan sedikit banyak uang. Kalian masih ingat nggak sama pemuda yang mendaki gunung sama Kotaro? Oh ya, videonya ada di part 1. Yang belum nonton, nanti ditonton ya, hehehe. Nama pemuda ini adalah Ryota. Ternyata dialah yang memberikan alamat Kotaro pada Tasuku. Di sisi lain, Karino memberitahu kepada pengacara bahwa Kotaro akan tinggal bersama dengan Tasuku. Pengacara curiga, jadi dia akan memeriksa latar belakang dari Tasuku. Karino pergi ke kamar Kotaro. Kamu beneran mau pindah? Iya, bener Om. Sepertinya Karino sedih deh, karena Kotaro akan pindah. Kita flashback dulu sebentar ya. Jadi ketika Kotaro baru masuk panti asuhan, dia itu tidak punya teman. Nah, pertama kali yang mendekati adalah Tasuku. Dia membuat Kotaro supaya lebih nyaman di panti asuhan. Sejak itulah Kotaro bisa beradaptasi di sana. Selain Tasuku, Ryota juga salah satu teman dekat Kotaro. Suatu hari, Tasuku dituduh mengambil dompet salah satu anak panti. Kotaro langsung membela Tasuku dan terbukti bukan Tasuku yang mengambilnya. Terima kasih ya Kotaro, kau telah membela aku. Aku akan selalu mempercayaimu, kata suku. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Nah, sang pengacara sudah menyelidiki tuh. Ternyata Tasuku ini terlilit hutang. Dan akhir-akhir ini hutang-hutangnya mulai dibayar. Sepertinya itu dari uang Kotaro deh. Karino dan juga pengacara mencoba untuk berbicara dengan Kotaro. Oh, Kotaro, apakah benar kau akan tinggal dengan Tasuku? Uang yang kamu kasih memang benar itu buat rumah. Entahlah, tapi aku tetap percaya kepada kata suku. Siang harinya Tasuku sudah dicegat oleh pengacara dan juga Karino. Aku pengacara dari Kotaro. Uang yang diberikan Kotaro kau bayarkan ke utang ya? Apa yang kau bicarakan? Itu tidak benar. Apa kau percaya pada Kotaro? Apa maksudmu? Itu bukan urusan kalian. Sialan, Kotaro bilang dia percaya kepadamu. Karino dan pengacara pun pergi meninggalkannya. Tidak lama, Kata suku lagi apa? Tidak apa-apa. Ayo kita ke kamar. pengacara sedikit khawatir, tapi kata Karino tenang saja, percayakan pada Kotaro. Tasuku bertanya kepada Kotaro, apakah pengacara dan juga Karino ada mengatakan sesuatu? Ya, mereka berpikir kamu berbohong kepadaku. Kau tidak termakan omongan mereka kan? Tidak. Kau memang sedang membohongiku. Aku sudah mengetahuinya sebelum Karino dan juga pengacara menyadarinya. Karena ketika kau berbohong, kau selalu menggerakkan telunjukmu. Apa itu hanya kebetulan? Aku mengetahui kebiasaanmu semenjak di panti asuhan. Ini uangmu, Kak.
Kenapa kau masih memberiku uang? Kau kan sudah tahu aku membohongimu. Kau masih ingat perkataanku di panti asuhan? Bahwa aku akan selalu mempercayaimu, walaupun kata suku mengkhianatiku. Dan ini ambillah koin untukmu. Aku ingin memberikanmu uang dari hasil jerih payahku sendiri, jadi aku mengumpulkan kaleng-kaleng. Tapi aku kan membohongimu tentang kita tinggal bersama. Walaupun itu bohong, aku tetap bahagia mendengarnya. Maafkan aku, Kotaro. Aku keluar dari panti berusaha mempercayai orang seperti dirimu, tapi aku malah berakhir seperti ini. Aku paham, pasti rasanya sakit, tak bisa mempercayai orang yang ingin kau percaya. Terima kasih, Kotaro, dan aku sangat minta maaf. Hari-hari pun berlalu, tapi si bocil ini masih saja mengumpulkan kaleng. Apakah kau masih berniat untuk membangun rumah bersama Tasuku? Ya, Om benar. Aku akan membuat kastil yang sangat besar. Om jangan cemburu, atuh. Sekarang aku sudah memiliki impian, Om, yaitu tinggal bersama dengan Karyota, Katasuku, Om Karino, Nana Mizuki, Nana Takei, Patamaru, dan juga pengacara Kobayashi. Oh iya, tidak lupa ayah dan ibuku juga. Pada akhirnya Tasuku bekerja dengan Ryota, walaupun dia sedikit ditampar di pipi oleh Ryota karena Ryota sangat marah, dia mengkhianati Kotaro. Karino mendapat proyek serial jangka pendek. Wah, ini tandanya Karino bakal sibuk nih. Editor sempat bertanya apakah dia bisa membagi waktu dengan Kotaro. Tidak perlu khawatir, aku bisa kok. Tiba-tiba ada wanita yang tidak dikenal yang menjemput Kotaro. Dia bilang sih kalau dia kenalannya Karino. Kalau kakak kenalan Om Karino, coba sebutkan hal tentang Om Karino. Dari wajahnya saja, dia sudah tidak bisa diandalkan. Ya, cukup, Anda lolos. Sebelum pulang, Bu Guru menitipkan sesuatu untuk Karino. Bu Guru sudah menyampaikannya lewat pesan, tapi ini brosurnya. Ternyata bakal ada pentas seni. Bau-baunya nih cewek nggak beres deh. Ketika sampai di kosan, Hei, kenapa kau yang menjemput? Kau kan lagi sibuk, jadi biar aku aja. Kamu juga, Kotaro, jangan mau ikut dengan orang asing. ternyata cewek ini adalah mantannya Karino. Dia sedang berantem sama pacarnya, lalu kabur ke Karino. Hele, karena Karino sedang mengerjakan proyek, jadi dia pikir Kotaro adalah beban Karino. Suatu hari, si cewek nyebelin ini bilang ke Kotaro kalau Karino tidak bisa diganggu, dia sangat sibuk. Jadi, cewek ini yang akan mengurus Kotaro. Apa ternyata aku beban Om Karino ya? Tapi Karino tetap kekeh, dia tetap ingin menjaga si bocil. Aku tidak mau diantar Om lagi. Tidak, kamu harus tetap sama aku. Hei, kau bicara yang aneh-aneh ya kepada Kotaro? Tidak kok. Besok paginya, Karino ikut ngantar si bocil. Apakah dia begadang sampai dia seperti zombie? Iya, karena tenggat waktunya sekarang. Si cewek ini ternyata nggak ngasih tahu kalau hari ini adalah hari pentas seni. Ketika waktunya hampir tiba, si cewek ini pergi keluar, mau ke sekolah Kotaro, tapi dia tidak bilang ke Karino. Si bocil jadi tidak semangat. Ketika tahu ada Karino, tiba-tiba dia tersenyum lebar. Ternyata Karino tidak lupa dengan acara hari ini. Cewek nyebelin ini pun bertanya, kenapa Karino sampai segitunya kepada Kotaro. Karino bilang kalau dia ingin si bocil mengingat tentang kenangan indah bersamanya. Dia tidak tahu kapan akan dipisahkan dengan Kotaro, tapi yang pasti dia ingin Kotaro tidak sendirian. Si cewek ini pun ngerti dan akhirnya dia sadar kalau dia salah. Kotaro, maafkan aku salah paham. Ternyata Karino membutuhkanmu untuk mendukungnya. Sekarang, ayo kalian berbaikan. Hei, yang menyebabkan ini semua adalah kau. Baiklah, aku akan mendukung Om Karino. Kita flashback dulu ya. Jadi ketika Kotaro masih tinggal sama orang tuanya, dia ternyata sering memencet bel tetangganya. Cowok ini adalah seorang desainer. Dialah yang membukakan pintu untuk Kotaro. Ketika dilihat, Kotaro sangat kumel, sehingga baju dia dicuciin tuh. Kotaro melihat desain baju, tapi kata dia, Ini payah. Hei, kok payah sih? besok paginya, ting tong, Kotaro datang lagi dong. Dan bajunya kotor lagi. Desainer pun mencucikannya. Dia bilang, Beritahu ibumu, dia harus mencuci bajumu.
Cowok ini ngasih lihat hasil desainnya. Nih lihat, bagus kan bajunya? Masih payah. Beberapa hari kemudian si cowok ini mau pindah tuh, jadi dia lagi mengemasi barang. Dia memergoki Kotaro sedang dimarahi oleh tetangga yang lain karena membunyikan bel. Cowok ini pun bilang, Kau itu bisa mengganggu semua orang. mendengar hal itu Kotaro pun langsung pergi. Nah, teman si cowok ini bilang, Sepertinya dia membunyikan bel bukan untuk mengganggu orang, tapi dia ingin ada teman ngobrol dan juga teman bermain. esok harinya cowok desainer ini ngasih Kotaro baju hasil desain dia. Katanya ini sebagai kenangan dan juga permintaan maaf. Lalu cowok ini bilang, Tidak apa-apa kalau mau melanjutkan membunyikan bel rumah-rumah. Mungkin respon orang tidak sama, tapi jangan dipikirkan. itu sebabnya sampai sekarang Kotaro masih betah pakai baju dari si cowok itu. Aku penasaran kenapa kamu sering banget pakai baju itu. Baju ini memang payah, tapi bagiku baju ini sesuatu yang istimewa. Hari pertama kerja ada aja yang bikin telat. Kurir koran ini langsung tancap gas menuju langganannya, yaitu salah satunya Kotaro. Kotaro bilang, tak apa, asalkan kau sampai dengan selamat, yang membuat kurir ini menjadi terharu. Esok harinya kurir ini bingung kok dia sampai langganan 5 koran. Tentu saja untuk menemani ketika dia nongkrong. Karena penasaran dia tanya ke teman kerjanya. Terus teman kerjanya bilang Kotaro tinggal sendirian. Besok paginya kurir ini menanyakan pada Kotaro. Kenapa kau langganan koran sangat banyak? Aku ingin minta tolong padamu. Kalau seandainya koran ini sudah menumpuk di kamarku, kau harus minta bantuan ya Om. Kurir ini pun langsung paham. Dia menyanggupi permintaan Kotaro. Ternyata tujuan lain Kotaro baca koran adalah mencari nama ayah dan ibunya. Barangkali ada di daftar orang hilang. Bocil lagi nonton TV, tiba-tiba dia teringat sama tempat yang dikunjungi dia sama ibunya dulu. Dia menulis sesuatu di kertas. Lalu bocil ini menanyakannya ke Karino. Karino berjanji akan menemaninya. Besok pagi-pagi ya. Karino bangunnya siang dong. Si bocil sampai cemberut gitu. Om membohongiku. Aku nggak membohongimu. Ini buktinya aku sudah siap berangkat. Mereka pun langsung berangkat. 木が Ternyata tujuan si bocil ini adalah sebuah kuburan. Ini adalah makam nenek dan kakekku dari ibuku. Aku pernah kesini dengan ibuku. いつかは会えるだろうな。 Lalu mereka berdua pun bersama-sama membersihkan makam tersebut. Lalu Kotaro pun bercerita kalau nama ibunya itu Sayori Wamiya. Tiba-tiba Karino terkejut. Kira-kira apa yang dia lihat ya? Kotaro pun mulai berdoa. Om sedang apa di situ? Ayo kita berdoa. Aku berdoa dari sini saja. Aku ingin melihatmu berdoa. Tapi aku jadi tidak fokus, Om. Sudah, lanjutkan saja berdoanya. Ternyata yang tadi dilihat Karino adalah nama ibunya Kotaro. Akhirnya Karino mengetahuinya kalau ibu si bocil ini sudah tiada. Si bocil ngeliat seorang ibu dan anaknya yang sedang berkunjung ke kuburan. Si bocil pun bertanya ke Karino. Om, apakah aku akan bertemu dengan ibu? Karino akhirnya berbohong kepada Kotaro karena dia tidak ingin Kotaro sedih. Ya, kau pasti akan bertemu dengannya. Baiklah, karena Om yang bilang seperti itu, aku akan percaya. Karena Om tidak akan membohongiku. Mereka pun pulang. Kalau kamu mau berziarah lagi, bilang ke aku ya, pasti akan aku antar. Siap Om, berarti Om adalah pengawal pribadiku. Di depan kosan, mereka berdua bertemu dengan Patamaru dan juga Nona Takei. Suasana hangat dan haru terasa sekali ya. Nah, selesai ceritanya nih. Gimana menurut teman-teman? Kotaro hebat sekali ya. Kita tunggu season selanjutnya ya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Yunonton ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.